Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Kamas Mbak Yu. Apa kabar Anda di hari ini? Semoga Anda dalam keadaan terbaik, selalu sehat, dan selalu happy ya. Tiffany, kali ini yang akan temani Anda di talk show podcast Radio Suara Kudus bersama BPJS Kesehatan Cabang Kudus. Tiffany siang hari ini tidak sendiri karena sudah ada narasumber kita, ada Mas Anang Afdilah Yustiansa Hasan. Halo Mas Anang. Halo Mbak Tiffany. Selamat siang. Selamat siang. Saya persilahkan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, silakan. Baik, perkenalkan nama saya Anang Afdilah Yustiansa Hasan. Saya sebagai staf utilisasi dan juga pencegahan kecurangan di BPJS Kesehatan Kantor Cabang Kudus. Mas Anang ya panggilannya ya. Betul. Mas Anang, tema kita pada siang hari ini adalah transparansi dan mekanisme pembayaran klaim rumah sakit oleh BPJS Kesehatan. Benar ya. Sebelum kita masuk ke materi intinya, apa sih itu klaim manfaat pelayanan kesehatan? Bisa dijelaskan mungkin? Jadi klaim manfaat biaya pelayanan kesehatan itu adalah semua biaya yang dibayarkan oleh BPJS Kesehatan atas semua pelayanan yang telah diberikan oleh fasilitas kesehatan, baik itu FKTP atau yang bisa kita sebut fasilitas kesehatan tingkat pertama seperti puskesmas, klinik Pratama, dokter Pratama, dan juga dokter gigi. Begitu pula dengan FKRTL, yaitu fasilitas kesehatan tingkat rujukan. Jadi itu untuk seperti rumah sakit. Oke. Yang terlibat siapa aja, Mas? Jadi untuk mekanisme pembayaran ini sendiri adalah antara pemberi pelayanan kesehatan, dalam hal ini adalah seperti puskesmas, FKTP yang lainnya, dokter gigi, dokter Pratama, dan juga klinik Pratama. Oke. Lalu untuk besaran pembayaran dari BPJS Kesehatan oleh Vaskes atau fasilitas kesehatan itu bagaimana, bisa dijelaskan? Nah, ini terbagi dua Mbak sebetulnya. Jadi untuk yang FKTP itu pembayaran yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan bersifat kapitasi, yang artinya di sini adalah semua pembayaran sudah ada perhitungannya. Itu diatur dalam Perpres dan juga Permenkes. Nah, untuk yang pembayaran di FKTP itu dia lebih ke acara secara kapitasi, sementara untuk yang ke rumah sakit itu secara kami menyebutnya INASI-BIJIS atau Indonesian Case Based Group. Jadi itu sudah diatur di peraturan kementerian bagaimana besaran biayanya masing-masing. Lalu bagaimana Mas BPJS Kesehatan ini melakukan pembayaran oleh FKTP sama FKRTL? Jadi kalau yang FKTP itu seperti yang disebutkan tadi, yaitu secara kapitasi untuk klaimnya. Nah, kapitasi ini akan ada perhitungan bagaimana jumlah biaya yang dibayarkan yaitu sesuai dengan jumlah peserta yang terdaftar di masing-masing FKTP-nya tadi. Oke, contohnya misal klinik A nih ada 500 peserta. Nah, setiap peserta ini membayarkan iuran 100.000 per bulan. Apakah yang dibayarkan sesuai dengan tarif dan juga jumlah pesertanya? Nah, jadi untuk yang kapitasi ini sistem pembayaran adalah jumlah peserta terdaftar, contoh maksimal jumlah peserta terdaftar dalam satu FKTP itu adalah 5.000. Dan satu pasien yang kita bayarkan itu Rp10.000. Jadi kalau Rp10.000 dikalikan dengan 5.000 peserta, maka dalam satu bulan FKTP-nya akan dibayar sebesar 50 juta. Contohnya seperti itu. Itu walaupun untuk kepesertaannya yang apa sih namanya, misal satu bulan ini kan nggak selalu ke Vaskes ya, nggak selalu berobat ya, itu tetap dibayarkan? Tetap dibayarkan. Jadi pasien yang berobat cuma 10, kita bayarnya ke FKTP-nya sesuai dengan jumlah peserta terdaftar. Oke. Lalu berapa lama Mas waktu yang dibutuhkan BPJS Kesehatan untuk membayar kapitasi kepada FKTP ini? Untuk pembayaran kapitasi itu maksimal di tanggal 15 bulan berikutnya. Yang artinya apabila FKTP terdaftar, kita ambil contoh saja, ada 5.000 peserta terdaftar yang melakukan pelayanan di FKTP A pada bulan Agustus. Nanti akan kita bayarkan pada bulan September, yaitu maksimal tanggal 15. Setiap tanggal 15 ya. Ada kapitasi, ada juga non-kapitasi pastinya. Untuk contoh pelayanan non-kapitasi ini sendiri, bisa diceritakan bagaimana? Untuk yang non-kapitasi ini di luar kapitasi ya, jadi seperti klaim persalinan ataupun dia rawat inap tingkat pertama, itu masuk dalam non-kapitasi. Nah, untuk penagihannya terpisah, ini di luar dari biaya kapitasi tadi. Tapi untuk non-kapitasi ini bisa diklaim BPJS juga? Bisa. Prosesnya bagaimana?
Jadi prosesnya untuk pengajuan klaim kapitasi ini secara full ya, jadi secara kolektif 1 bulan penuh. Jadi tidak bisa diecer per hari atau per minggu. Jadi setelah semua pelayanan dilaksanakan dalam 1 bulan penuh, rumah sakit bisa mengajukan ke BPJS Kesehatan dengan semua syarat-syarat yang sudah diberikan. Dan ini untuk pembayarannya adalah maksimal 15 hari kerja setelah klaim dinyatakan setelah klaim dinyatakan secara keseluruhan telah lengkap untuk diajukan ke BPJS Kesehatan. Nah, kalau pas waktu hari libur kayak gitu gimana Mas pembayarannya? Untuk yang hari libur, apabila waktu tempo 15 harinya jatuh pada hari libur, maka akan dibayarkan ke hari berikutnya. Hari berikutnya, ya. Oke. Berarti kalau tanggal hari Sabtunya tanggal merah, hari Minggunya tanggal merah, hari Senin. Hari Senin. Oke, untuk berapa lama nih waktu yang dibutuhkan BPJS Kesehatan untuk membayar klaim rumah sakit setelah berkasnya ini lengkap, Mas? Nah, untuk yang rumah sakit di sini sistemnya sedikit berbeda dibandingkan dengan FKTP tadi. Kalau yang FKTP kan 15 hari kerja ya. Iya. Nah, untuk rumah sakit dia lebih singkat. Dia 15 hari kalender setelah berkas dinyatakan lengkap. Baik, Mas Bayu, kita sudah banyak mengulas tentang besaran pembayaran oleh BPJS ke fasilitas kesehatan dan juga kapitasi kepada FKTP yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan. Di segmen berikutnya kita akan membahas seputar sanksi ataupun denda yang akan dibayarkan BPJS Kesehatan jika terlambat membayar klaim. Bagaimana? Untuk pembahasan lengkapnya, pastikan Kamas Bayu tetap stay tune di Talkshow Podcast bersama BPJS Kesehatan Cabang Kudus. Baik, Mas Bayu, kembali lagi di Talkshow Podcast bersama BPJS Kesehatan Cabang Kudus. Dan Tiffany masih ditemani narasumber kita, ada Mas Anang Afdillah Yustiansyah Hasan, selaku staf utilisasi dan pencegahan kecurangan bagian penjaminan mutu utilitas di BPJS Kesehatan Cabang Kudus. Dan masih membahas tentang tema kita pada siang hari ini, transparansi dan mekanisme pembayaran klaim rumah sakit oleh BPJS Kesehatan. Masih berbicara mengenai transparansi dan mekanisme pembayaran klaim rumah sakit oleh BPJS Kesehatan. Ada regulasinya nggak sih, Mas, yang mengatur tentang itu semua? Untuk pembayaran itu sendiri sebetulnya sudah diatur di Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2018 tentang bagaimana penjaminan di fasilitas kesehatan baik itu FKTP maupun FRPL. Begitu pula dengan waktu pembayarannya itu sudah diatur di Perpres 82 tahun 2018. Oke, langsung pertanyaan selanjutnya, Mas. Apakah kecepatan proses pengajuan klaim ini akan berpengaruh pada proses pembayaran klaim? Itu bagaimana? Untuk yang rumah sakit ya. Jadi untuk yang rumah sakit semakin sama dengan yang FKTP tadi yang kapitasi. Jadi untuk penagihan klaim di rumah sakit itu adalah secara kolektif. Yang artinya dia harus secara penuh 1 bulan pelayanan. Jadi tidak bisa diecer per hari ataupun per minggu. Nah, dari rumah sakit untuk pengajuan ke BPJS Kesehatan, semakin cepat dia melengkapi berkas pengajuan klaimnya, maka akan semakin cepat dibayar. Karena kan tadi patokan pembayaran adalah 15 hari setelah terbitnya berita acara kelengkapan berkas klaim. Jadi semakin cepat rumah sakit melengkapi kelengkapan pengajuan klaimnya, maka otomatis akan semakin cepat pula dari BPJS Kesehatan untuk melakukan pembayaran ke fasilitas kesehatannya. Nah, apa nih yang terjadi jika klaim ini memakan waktu yang lama? Untuk sebetulnya di kami sudah diatur sendiri untuk proses klaim ini pun sudah diatur di Perpres tadi ya, di Perpres 82 tadi, di mana itu maksimal 15 hari dan itu harus diselesaikan. Jadi apabila dalam tenggat waktu 15 hari kami tidak bisa melakukan pembayaran, maka BPJS Kesehatan akan diwajibkan untuk membayar denda pelayanan kepada rumah sakit sebesar 1% dari total jumlah klaim yang diajukan oleh pihak rumah sakit. Oke, ada dendanya berarti ya, Mas? Ada dendanya. BPJS juga membayarkan itu ke rumah sakit? Ya, jadi kami komit apabila memang kami telat untuk memproses klaim tersebut, kami siap untuk membayarkan denda tersebut kepada pihak rumah sakit. Baik, 1%? 1% dari total nilai pengajuan klaim yang diajukan oleh pihak rumah sakit. Baik. Nah, untuk berkas klaim yang telah diverifikasi oleh BPJS, misalnya belum selesai nih, bagaimana?
prosesnya? Untuk klaim itu sendiri, kami komitmen sih Mbak. Jadi kami komitmen 15 hari itu harus sudah selesai. Jadi kami sudah ada sistem-sistem yang membantu kami sebetulnya, baik itu menggunakan AI, terus dari kami juga punya yang namanya verifikator, di mana ini semua adalah tenaga-tenaga profesional yang memang ditugaskan untuk melakukan verifikasi, sehingga bisa terjamin untuk tenggat waktu yang sudah ditargetkan kepada kami. Nggak mungkin telat juga berarti ya? Tidak mungkin, karena tadi ada risiko denda 1%. Oh iya, oke. Nah, apakah BPJS Kesehatan pernah mengalami gagal bayar Mas selama ini? Untuk pengalaman aja lah. Secara pengalaman mungkin di beberapa tahun yang lalu itu memang pernah sempat ada kegagalan bayar di tahun 2018 sampai dengan 2019, keterlambatan bayar ya di sini. Iya. Karena memang secara data iuran yang diterima memang belum mencukupi dibandingkan dengan biaya pelayanan kesehatan yang sudah kami keluarkan untuk membiayai seluruh pelayanan kesehatan yang sudah diberikan kepada peserta, baik di FKTP maupun di FKRPL tadi. Oke. Rumah sakit bisa memantau ini secara transparan nggak sih Mas? Untuk pengajuan klaimnya ya, itu pengajuan klaim itu kami sudah menyediakan suatu aplikasi ya, jadi namanya itu Portal Informasi Vaskes. Nah, apa itu? Portal Informasi Vaskes di sini adalah dashboard, semacam dashboard. Jadi rumah sakit bisa melihat proses klaimnya itu sudah sampai mana, baru pada saat pengajuan atau sudah proses verifikasi atau bahkan sudah selesai verifikasi dan menunggu proses pembayaran. Jadi rumah sakit bisa memantau dari situ. Untuk rumah sakit di Kudus, apakah sejauh ini sudah transparan juga? Semua yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan Kantor Cabang Kudus, semua sudah ada portal informasi vaskesnya. Jadi bisa memantau masing-masing bagaimana kelangsungan klaim yang diajukan, apakah sudah selesai diverifikasi atau belum. Oke, seperti itu ya. Lalu apa nih yang dilakukan BPJS Kesehatan untuk membantu menjaga cash flow rumah sakit ya selagi masa klaimnya itu? Jadi untuk yang pembayaran rumah sakit kan tadi 15 hari kalender ya, setelah klaim diajukan kepada BPJS Kesehatan. Nah, untuk meminimalisir kasus terjadinya untuk menjaga cash flow ya, cash flow ke rumah sakit, kami juga menyediakan uang muka pelayanan kesehatan. Bagaimana itu? Jadi uang muka pelayanan kesehatan adalah kita bisa memberikan beberapa persen dari biaya pengajuan oleh rumah sakit ke kami untuk dibayarkan terlebih dahulu. Contohnya bagaimana Mas? Jadi contohnya rumah sakit A mengajukan klaim sebesar 1 miliar ke BPJS Kesehatan. Nah, karena tadi seharusnya dibayarnya kan maksimal 15 hari kalender ya. Tapi apabila rumah sakit memang butuh dana di awal, maka kita bisa memberikan lebih cepat. Itu cuma maksimal 2 hari setelah berita acara kelengkapan berkas klaimnya terbit. Dan itu kami bisa memberikan sesuai dengan poin komitmen yang sudah tercapai oleh rumah sakit. Jadi contoh yang mengajukan 1 miliar, poin komitmennya itu sebesar 50%, maka kami akan memberikan uang muka sebesar 50% dari biaya yang diajukan. Jadi contoh tadi dia mengajukan 1 miliar, dan ternyata poin komitmennya itu di angka 50%, maka kami akan memberikan sebesar 500 juta terlebih dahulu di awal. Oke, ada. Berarti nggak semuanya ya? Nggak semuanya. Jadi kan nanti ada proses verifikasi nih. Karena pada saat proses verifikasi, ini bisa saja terjadi klaim pending yang biasa orang sebut. Klaim pending. Jadi apabila bisa jadi dari 1 miliar yang diajukan oleh rumah sakit, yang layak untuk dibayarkan itu mungkin cuma 75%. Karena klaim pending itu tadi? Betul, karena bisa jadi ada potensi dia di pending terlebih dahulu klaimnya. Kalau kayak gitu tuh berarti ada faktor apa Mas? Nah, untuk faktor yang mempengaruhi di sini sebetulnya sudah diatur ya, baik itu di Permenkes maupun di Perpres tadi, di mana tugas kami adalah melakukan verifikasi. Nah, pada saat verifikasi ini akan dipastikan kebenaran dari klaim yang telah diajukan. Contoh, apakah sudah sesuai dengan kode dari diagnosanya, kode prosedurnya itu sudah sesuai atau belum, ataukah memang ada kelengkapan berkas pendukung yang tidak mencukupi untuk menyatakan bahwa klaim ini sudah lengkap. Jadi kan hal seperti itu mau tidak mau harus kita pending terlebih dahulu sambil menunggu rumah sakit melengkapi berkas pendukungnya tadi. Lalu berdasarkan apa nih Mas besaran uang muka pelayanan kesehatan ini diberikan? Jadi ada namanya komitmen ya, komitmen kepatuhan vaskes. Jadi ini sudah diatur sebetulnya bagaimana mutu pelayanan rumah sakit kepada peserta. Jadi sudah dapat diukur dengan cara
ada beberapa variabel poin yang dinilai di sini, baik itu dari keluhan yang ada di rumah sakit ataupun nanti ada fasilitas ataupun sarana prasarananya seperti apa, itu nanti akan mempengaruhi komitmen kepatuhan vaskesnya. Dan uang muka yang diberikan itu maksimal 60%. 60%. Yeah. Oke. Baik Mas Bayu, kita akan kembali di Talk Show Podcast bersama BPJS Kesehatan setelah commercial break. Kembali di Talk Show Podcast bersama BPJS Kesehatan, dan kita masih membahas tentang transparansi mekanisme pembayaran klaim rumah sakit oleh BPJS Kesehatan. Mas Anang, kita lanjutkan membahas tentang klaim ya. Jadi apa nih yang terjadi jika hasil verifikasi klaim ini lebih kecil daripada uang muka yang telah diberikan, Mas? Jadi apabila nanti hasil verifikasi yang telah dilakukan oleh pihak verifikator kami dan ternyata ditemukan biaya akhirnya itu lebih kecil dibandingkan dengan uang muka yang telah kami berikan, maka kan nanti akan menjadi selisih. Nah, selisihnya itu akan dikompensasikan pada pengajuan klaim bulan berikutnya oleh pihak rumah sakit. Oh gitu ya. Tapi ada contohnya nggak sih Mas? Mungkin rumah sakit di Kudus ada yang pernah mengalami seperti itu? Untuk contoh sih sebetulnya sejauh ini tidak ada ya Mbak. Untuk yang tidak ada. Biaya verifikasinya itu lebih kecil dibandingkan dengan uang muka yang sudah kami berikan. Tapi mungkin contohnya seperti ini ya. Apabila rumah sakit A tadi pengajuan 1 miliar, terus kami memberikan uang muka sebesar 60%. Berarti kan 60% dari 1 miliar kan sebesar 600 juta. Ya kan? Nah, ternyata pada saat dilakukan proses verifikasi, ternyata banyak hal-hal yang harus dikonfirmasi kepada pihak rumah sakit. Akhirnya klaim yang diajukan ini mau tidak mau harus kita pending terlebih dahulu. Nah, setelah dilakukan verifikasi, jumlah klaim yang telah diverifikasi, biaya yang layak itu di luar biaya pending itu cuma 500 juta seumpama ya. Sementara uang muka yang sudah kami berikan 600 juta. Jadi kan ada selisih itu 100 juta. Maka nanti akan dikompensasikan pada saat rumah sakit mengajukan klaim berikutnya. Di bulan depan? Di bulan depan. Oke. Nah, untuk BPJS Kesehatan itu membayar langsung jasa dokter di rumah sakit nggak sih, Mas? Oh tidak, jadi kita tidak. Untuk secara kerjasama, kita kan kerjasama dengan manajemen rumah sakit sebetulnya ya. Jadi rumah sakit kita kerjasama dengan manajemen rumah sakit, jadi untuk kapasitas pembayaran jasa medis, ataupun baik itu kepada dokter, kepada perawat, dan juga tenaga medis lainnya, itu diserahkan masing-masing internal dari rumah sakit. Oke, berarti include di rumah sakitnya itu tadi. Iya, jadi kita membayarkan secara penuh berapa jumlah tagihan yang diajukan, berapa jumlah yang layak setelah dilakukan verifikasi, maka kita akan bayarkan full kepada manajemen rumah sakit. Nanti untuk pembagian pembayaran jasa medisnya itu dilakukan oleh masing-masing rumah sakit lagi. Baik. Nah, tadi sempat disinggung mengenai klaim pending, Mas. Apa itu klaim pending, Mas? Bisa dijelaskan? Jadi untuk klaim pending ini sebetulnya kita memerlukan konfirmasi lebih lanjut kepada pihak rumah sakit terkait klaim yang telah diajukan. Berupa apa konfirmasinya? Yang pertama, apabila ada berkas pendukung yang tidak lengkap. Contoh, kasus A ditagih ke BPJS Kesehatan dengan diagnosa A. Nah, diagnosa A ini harus ada berkas pendukung. Seumpama dia harus dilakukan pemeriksaan B. Maka apabila pada klaim yang diajukan tidak terdapat hasil pemeriksaan B ini, maka kami akan konfirmasi terlebih dahulu untuk memastikan apakah memang diagnosa yang diberikan ini sudah sesuai dengan kriteria yang seharusnya. Karena kan untuk coding diagnosa maupun prosedur itu sudah diatur sebetulnya, sudah ada aturannya untuk cara pengajuannya seperti apa. Jadi apabila ada klaim yang dengan diagnosa tertentu yang butuh konfirmasi, otomatis akan kami pending. Itu yang pertama. Jadi terkait administrasi coding maupun prosedurnya, baik itu coding medis maupun prosedurnya. Yang kedua tadi yang berkas pendukung. Jadi apabila ada klaim yang berkasnya secara data kurang lengkap, maka otomatis harus kami pending terlebih dahulu untuk dikonfirmasi. Jadi bukan berarti klaim pending ini kedepannya tidak dibayarkan. Jadi ini cuma
bersifat konfirmasi. Apabila rumah sakit bisa melengkapi kelengkapannya, maka otomatis nanti layak. Atau kan nanti seumpama berdasarkan konfirmasi dan rumah sakit tidak bisa menunjukkan berkas pendukungnya, maka bisa jadi ada terjadinya perubahan kode diagnosa yang lebih sesuai dengan yang seharusnya. Biasanya berapa waktu, Mas, untuk klaim pending ini? Untuk klaim pending ini sudah diatur juga di Perpres nomor 82 tahun 2018, maksimal 6 bulan pelayanan. 6 bulan pelayanan. Jadi 6 bulan setelah pasien melakukan pelayanan di rumah sakit, itu harus sudah diselesaikan ataupun dibayarkan ke rumah sakit. Oke, gitu ya. Nah, apa nih yang harus dilakukan fasilitas kesehatan ketika klaimnya dinyatakan pending? Yang perlu mungkin disiapkan atau yang kurang apa atau bagaimana, Mas? Jadi setelah klaim dinyatakan pending oleh BPJS Kesehatan, kami kan akan memberikan konfirmasi terkait klaim-klaim yang dipending tersebut seperti apa. Jadi semua itu sudah baik kasus ya. Jadi per kasus sudah ada konfirmasinya. Yang kami konfirmasi itu apa? Apakah dia terkait codingnya, terkait medisnya, terkait sarana prasarananya, ataupun terkait kelengkapan berkas pendukung tadi. Nanti rumah sakit akan melengkapi dari masing-masing kriteria pending yang sudah kami tetapkan tadi. Nah, kalau udah tenggat waktunya habis tapi klaim pendingnya masih belum beres, gimana tuh? Biasanya kami komit sebelum 6 bulan sudah selesai. Oke. Bahkan untuk pengajuannya pun biasanya kami tegaskan ya kepada pihak rumah sakit, maksimal pengajuan klaim pending itu di bulan berikutnya setelah dinyatakan pending. Jadi tidak kemungkinan untuk masuk sampai dengan masa kadaluarsa klaim nantinya. Seberapa penting sih, Mas, klaim pending ini? Seberapa penting klaim pending ini untuk dilakukan? Jadi seperti yang kita ketahui bersama, bahwa BPJS Kesehatan adalah satu institusi yang diberikan amanat untuk mengelola dana jaminan kesehatan nasional ini. Nah, kami sebagai pengelola dana amanat ini ingin memastikan bahwa biaya yang kami bayarkan kepada rumah sakit ataupun kepada fasilitas kesehatan di tingkat pertama ini sesuai dengan aturan-aturan yang sudah ditetapkan, baik itu dari Kementerian Kesehatan, dari peraturan Presiden, dengan harapan biaya yang kami berikan itu, kami bayarkan ini bisa secara efektif dan juga efisien, dengan harapan nanti bisa mencukupi semua dana pelayanan kesehatan yang ada di Indonesia. Oke, nah cara mengurangi tingkat klaim pending yang terjadi di rumah sakit bagaimana, Mas? Nah, ini kan membutuhkan kerjasama ya, bersama dengan pihak rumah sakit, baik dari verifikator internal dari tim rumah sakit ataupun dari tim Kesmiknya, untuk betul-betul melakukan pengecekan sebelum klaim ditagihkan ke BPJS Kesehatan. Dengan harapan apabila sudah lengkap semua, kecil kemungkinan juga untuk kami melakukan pending. Karena kan apabila banyaknya klaim pending pun nanti akan terpengaruh pada cash flow rumah sakit juga. Oke. Jadi kami akan berkolaborasi dengan semua mitra kami, baik itu FKPP maupun FKFPL, untuk mengecek kesesuaian berkas yang diajukan itu sudah sesuai dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Oke, ada dampaknya nggak sih, Mas? Dampak mungkin finansial ataupun operasional bagi rumah sakit jika adanya klaim pending ini? Ya, tentu cukup berdampak ya sebetulnya, karena kalau biaya yang kami bayarkan tentu kan menjadi sebagian kan menjadi gaji juga kan, gaji bagi tenaga medisnya, terus untuk membeli alat-alat medis ataupun obat-obatan kan semua berdasarkan dengan pembiayaan yang sudah kami berikan. Apabila semakin tingginya klaim pending, maka otomatis biaya yang kami bayarkan semakin kecil, tidak sesuai dengan jumlah klaim yang telah diajukan. Jadi apabila memang klaimnya yang dipending terlalu banyak, otomatis akan mengganggu cash flow dari rumah sakit nanti ke depannya. Cerita tentang pengalaman Mas Anang nih, mungkin pernah menghadapi klaim pending di Kudus nggak? Rumah sakit di Kudus? Untuk yang di rumah sakit yang di Kudus, alhamdulillah lancar-lancar saja sih Mbak. Jadi tidak ada yang sampai dengan masa kadaluarsa, ataupun mendekati dengan masa kadaluarsa. Ataupun kalaupun ada klaim yang belum ditemukan adanya kesepakatan antara pihak rumah sakit maupun dari BPJS Kesehatan, itu biasanya akan melakukan claim dispute. Ini beda lagi ya. Mungkin tidak ada apa itu, Mas? Pembahasan kita. Jadi untuk claim dispute ini
untuk klaim-klaim yang memang belum adanya kesepakatan, baik itu secara coding maupun secara medis antara pihak BPJS Kesehatan dan juga fasilitas kesehatannya. Jadi contohnya seperti apa nih? Contohnya bicara soal kasus ya ini ya. Iya. Contohnya ada anggaplah diagnosa B ya. Nah, diagnosa B ini menurut dari tim rumah sakit seharusnya codingnya seperti ini atau kodenya seperti ini. Tapi menurut dari BPJS Kesehatan diagnosa ini kodenya harusnya ini. Oh, beda. Beda, dan ini belum diatur dalam suatu peraturan. Oke. Nah, itu nanti biasanya akan menjadi bahan diskusi bersama. Untuk hal seperti ini nanti akan kita ajukan ke tim kendali mutu kendali biaya ataupun dari Dewan Pertimbangan Medis. Berarti ada kesepakatan bersama? Iya, jadi untuk kasus-kasus yang masih dalam status istilahnya masih dalam perdebatan, ini akan kami ajukan kepada tim yang lebih berwenang, baik itu di tingkat provinsi maupun ke tingkat pusat. Oke, baik. Baik, Mas Bayu, menarik sekali pembahasan kita pada Talkshow Podcast bersama BPJS Kesehatan. Sudah banyak dijabarkan Mas Anang juga, dan setelah commercial break kita akan membahas seputar verifikasi tentang klaim pending. Jadi pastikan tetap stay tune ya. Masih di Talkshow Podcast Radio Suara Kudus bersama BPJS Kesehatan Cabang Kudus. Tiffany akan lanjutkan bersama Mas Anang tentang transparansi mekanisme pembayaran klaim rumah sakit oleh BPJS Kesehatan. Mas Anang, tadi proses verifikasi klaim pending, Mas, bisa diceritakan bagaimana? Jadi untuk prinsipnya sebetulnya sama dengan klaim yang diajukan pada saat pertama kali rumah sakit mengajukan. Jadi untuk setelah rumah sakit melakukan pengiriman berkas klaim kepada kami via aplikasi, nanti kan akan ada diterbitkan surat ataupun bukti penerimaan klaim. Nah, bukti penerimaan klaim di sini akan dicek lebih lanjut sebetulnya untuk klaim-klaim yang diajukan, untuk kelengkapannya itu sudah sesuai atau belum. Nah, itu ada waktu sebesar maksimal 10 hari, kalender paling lama. 10 hari? Maksimal 10 hari, dan setelah melakukan pengecekan, nah itu akan diterbitkan berita acara kelengkapan berkas klaim. Jadi kan proses pengecekan nih, setelah dipastikan semua lengkap, maka akan terbit namanya berita acara kelengkapan berkas klaim. Setelah itu? Nah, setelah itu akan masuk proses verifikasi. Jadi setelah berita acara kelengkapan berkas klaimnya terbit, nah kami diberikan waktu maksimal 10 hari untuk melakukan verifikasi pada semua klaim yang telah diajukan. Nanti akan dicek lagi apakah sudah sesuai dengan bukti berkas pendukungnya, ataukah sudah sesuai untuk kaidah codingnya, ataupun kaidah medisnya seperti apa, itu kita sesuaikan dengan aturan yang berlaku. Untuk teknisnya mungkin bisa diceritakan, Mas? Jadi untuk teknisnya, setelah klaim sudah masuk tadi ya, terus diterbitkan berita acara kelengkapan berkas klaim maksimal 10 hari. Jadi bisa lebih cepat. Tapi apabila maksimal 10 hari berita acara belum terbit, secara otomatis, secara sistem, dia akan diterbitkan berita acara kelengkapan berkas klaim. Berita acara belum terbit itu didasarkan apa? Mungkin ada faktor penghambatnya atau bagaimana? Jadi kami melakukan proses pengecekan berkas klaimnya, Mbak. Jadi klaim yang diajukan kami cek semua, berkasnya sudah lengkap atau belum, pendukungnya sudah sesuai atau belum, maka apabila sudah lengkap semua, maka baru bisa diajukan dan diterbitkan berita acara kelengkapan berkas klaim tadi. Jadi terbitnya berita acara kelengkapan berkas klaim ini adalah menjadi argo hari pertama kami melakukan verifikasi. Jadi seperti yang saya jelaskan di awal tadi ya, kami membayar maksimal 15 hari setelah berita acara kelengkapan berkas klaim terbit. Nah, jadi kami diberikan waktu 10 hari untuk verifikasi. Karena untuk yang 5 harinya ini adalah proses administrasi sampai dengan pembayaran. Nggak mungkin lebih dari 10 hari ya? Tidak mungkin. Jadi maksimal 10 hari harus sudah selesai diverifikasi. Seperti itu ya. Untuk solusinya sendiri, Mas, ada solusi nggak sih untuk mengatasi klaim pending ini? Untuk solusi sendiri, kita sudah coba berkoordinasi ya dengan semua mitra kami di rumah sakit tentang apa saja sih sebetulnya klaim-klaim yang sering menjadi pending. Nah, di situ ada paling tinggi itu tentang kelengkapan berkas pendukung. Contohnya seperti apa?
Contohnya tidak ada pemeriksaan B pada diagnosa A ini. Jadi kan dia secara kaidah diagnosa ini tidak ada karena memang berkas pendukungnya belum lengkap. Jadi lebih ke administrasi. Jadi banyak sebetulnya klaim-klaim yang masih dipending ini terkait dengan administrasi karena belum ada lengkap bukti pemeriksaan, belum ada hasil pemeriksaan A, B, C dan seterusnya. Sehingga itu mau tidak mau harus dilakukan pending. Jadi sudah kami jabarkan kepada pihak rumah sakit, ini tren klaim pending dari rumah sakit A. Paling tinggi mungkin di administrasi. Terus yang kedua tentang kesalahan kaidah codingnya ataupun terkait medisnya seperti apa. Jadi sudah kami jabarkan dengan harapan untuk kedepannya klaim-klaim pending ini bisa diminimalisir. Contoh dengan administrasi tadi bisa dilengkapi di awal. Jadi sehingga akan meminimalisir jadinya klaim pending. Ataukah terkait belum sesuainya untuk kode diagnosa maupun prosedur. Nah itu kan sudah ada aturannya ya tentang kaidah coding. Jadi masih ada juga pengajuan klaim itu sebetulnya tidak sesuai dengan coding yang seharusnya. Jadi contoh coding penyakit A itu harus ada kelengkapan ini. Ataupun coding diagnosa A ini apabila dia ada keterkaitan dengan diagnosa B maka akan menjadi kode diagnosa yang digabungkan dalam suatu kode dinasti biji tadi untuk kode prosedurnya maupun kode diagnosanya. Jadi seperti itu. Kami sudah kolaborasi dengan rumah sakit, kami jabarkan tren-tren klaim pendingnya dalam 6 bulan terakhir dengan harapan kedepannya mereka bisa melakukan minimalisir untuk klaim-klaim yang biasanya di pending, untuk kedepannya sudah tidak terjadi hal yang sama lagi. Sejauh ini ada kendala nggak sih Mas menghadapi klaim pending? Untuk kendala mungkin biasanya ya itu untuk fasilitas kesehatan yang mungkin masih baru bekerja sama dengan kami, itu kan masih dalam proses belajar sebetulnya. Jadi memang sering banyak klaim pending yang terjadi di sana. Tapi dengan berprosesnya waktu, semakin seringnya kita berkoordinasi dengan rumah sakit, maka lama-kelamaan tuh klaim pendingnya akan cukup rendah. Jadi untuk klaim pending sendiri itu di kami itu di bawah 6% dalam secara total kasus. 6%? Di kantor cabang Kudus ya. Sejauh ini Mas? Iya. Sampai bulan September ini ya? Ya, sampai dengan data bulan Agustus kemarin, itu di bawah 6% untuk jumlah klaim pending kami. Berarti termasuk rendah ya? Termasuk rendah. Patuh semua berarti ya? Ya, sebagian masih sudah cukup patuh. Kalaupun ada rumah sakit yang memang masih banyak yang pending, itu tetap kami feedback kembali untuk klaim-klaim pendingnya agar bisa disesuaikan dengan aturan yang sudah ditetapkan. Baik. Untuk closing statement sendiri yang akan disampaikan untuk tema kita pada siang hari ini apa? Silahkan. Jadi terkait klaim pending ya, untuk closing statementnya mungkin banyak yang beredar ya, bahwa banyak klaim yang tidak dibayarkan oleh BPJS Kesehatan kepada fasilitas kesehatan, khususnya di rumah sakit. Jadi intinya untuk klaim pending itu bukan berarti klaimnya tidak dibayarkan, tapi ditunda terlebih dahulu untuk kami konfirmasi lebih lanjut terkait kesesuaian dengan klaim yang sudah diajukan, dengan harapan dan amanat yang sudah diberikan oleh peserta JKN pada kami selaku pengelola dan amanat, ini bisa kami lakukan verifikasi secara maksimal dengan harapan bisa terjadi transparansi juga kepada peserta maupun kepada masyarakat di luar sana bahwa dana yang kami bayarkan ini harapannya bisa secara efektif dan juga efisien. Baik. Terima kasih Mas Anang atas penjelasannya tentang tema kita transparansi dan mekanisme pembayaran klaim rumah sakit oleh BPJS Kesehatan. Semoga bermanfaat ya penjelasannya untuk Mas Bayu, dan demikianlah Talk Show Podcast bersama BPJS Kesehatan Cabang Kudus. Tiffany pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.